pula, seorang Tuhan pula, seorang. Silakan Leomat. Masak diam. Seorang Allah artinya Yesus adalah seorang yang sangat ajaib. Ya, silakan Bang Leo. Man rasa yang otak rusak. Oh ini selamat siang semua. Bunda Nora, Ya. saya boleh nanya nggak? Ya, Boleh. itu ada Bang Zuma, silakan. Itu temanya tuh. Gini, apakah? Oh iya, nggak. Belum gimana dijawab nanya? semua tadi pertanyaan saya. Masih mau bertanya ini seorang pejabat negara. Caranya Muslim lulus Udah diam dulu gue masak. Kok dari tadi menumbangkan Kristen semua loh, Bang. Tolong kau jawab cuma. Karena sudah ada 16 pertanyaan. Iya, sebentar dulu. 16 pertanyaan. Ada 16 pertanyaan sudah kucatat. Ya, Iya, sebentar dulu gue masak. Gak bisa kau jawab. Iya, nggak bisa. Saya nggak bisa jawab. Ini Saya nggak dalam bisa. hidup sehari-harinya ini tak bisa kubayangkan ini orang ini. Nggak tahu lah, Bang. Tolong kau jelaskan. Bagaimana mungkin Muslim lulus menjadi warga surga, padahal Allah dan Muhammad tidak termasuk pejabat surga? Iya. Mati nih. Terserah kau lah. Silakan Bang Leomat. Mau bertanya apa, Bang? Bang Leo? Ya. Iya, silakan bertanya. Nggak, Masak ini saya karantinakan mau dulu. nanya sama Bunda Nora, Ya. apakah muslimah itu akan masuk surga, sementara di hadis dikatakan bahwa seorang muslimah itu otaknya separuh, banyak neraka. Mati nih. Ya. wanita yang dimaksud di situ orang-orang kafir, Bang. Kalau wanita Iya. muslimah itu tempatnya di surga. Oh gitu ya. Iya. Yang dimaksud di situ kafir, kan kafir lebih banyak daripada Islam. Tapi di situ nggak ada kata kafir, Bang. Nah, itu makanya dipelajari Di situ Quran hanya itu. tercatat bahwa di situ tercatat bahwa jika kesaksian seorang wanita tidak disahkan kecuali ada 2 orang kan gitu. Kalau Nah, di otak mereka separuh dan paling banyak akan menjadi penghuni neraka kan gitu hadis. ya itu orang-orang Sorry ya, kafir itu yang melampaui batas itu dalam hidupnya. Karena kalau di dalam Islam itu jelas dikatakan bahwasanya yang masuk ke dalam surga adalah orang yang bertakwa, baik laki maupun perempuan. Allah mengatakan begini, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiya. Itulah surga yang akan diwariskan kepada hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa, baik perempuan maupun wanita gitu. Oh, berarti bisa nggak? Berarti kalau menurut saya ayat itu kontroversi ya sama Quran, hadis sama Quran itu. Oh tidak. Karena gini, sementara di hadis nggak pernah menyebutkan kekafiran seorang wanita atau seorang muslimah, dia hanya menjelaskan seorang wanita aja. Iya, wanita yang dimaksud itu yang separuh akalnya. Yang wanita yang dimaksud separuh akalnya itu adalah wanita yang lebih mengedepankan kecintaannya kepada dunia daripada kepada akhirat. Itu yang dimaksud. Wanita itu lebih cinta kepada perhiasan, keindahan-keindahan, sehingga mereka lebih cenderung kepada hal yang bersifat duniawi. Tapi orang yang bertakwa, laki perempuan, itu tidak akan pernah tersentuh dengan asap neraka. Wa yunajjilla alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' wala hum yahzanun. Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, laki perempuan, karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati. Itu Al-Qur'an yang menceritakan itu. Begitu, saudara. Iya. Ini Bang Suma bisa nanya satu pertanyaan lagi. Boleh. Saya baca di Hadis. menurut orang Muslim kan Tuhan itu nggak berbentuk tapi berwujud ya gitu. Iya, Gimana? wujud itu bahasa Arab, artinya ada. Ada. Oh tapi Iya. tapi nggak berbentuk ya kayak bentuk fisik gitu kan, nggak ada ya. Tidak sama seperti manusia, tidak sama seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Itu juga diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi 2 Samuel 7:22. Pencipta langit dan bumi itu tidak sama seperti makhluknya. Hasbun kau. Itu dalilnya begitu. Saya 5 menit tadi isi ibadah. Dalil kok asbun kok dalil. Ada Yeremia 10 nomor 6. Pencipta langit dan bumi tidak serupa Yang dengan disembah oleh Israel adalah makhluk apapun. yang paling Allah.
Mati dia. Tuhannya Israel itu bukan makhluk. Yang disembah makhluk. oleh Israel adalah Bukan makhluk. makhluk yang paling Allah. Tidak ada orang Israel Ada membebani di Bible mencatat manusia. bahwasanya sang Maha Pencipta itulah makhluk yang paling Allah. Di mana itu tertulis? Gini Bang Suma, tapi saya baca di hadis itu kata Rasulullah, Rob itu kan dalam bahasa Arab bisa Tuhan bisa apa ya? Rob telah Bisa menampakkan betisnya, maka sembahlah dia. Nah, pemikiran saya betis ini adalah bentuk fisik daripada seorang manusia kan? Enggak. Nah, gimana ayat itu? Laisa kamislihi syai'. Laisa kamislihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk. Maksudnya tidak serupa dengan makhluk itu, Allah itu, manusia itu melihat, Allah pun ada unsur melihat, tapi dia Berarti yang maha, kau sembah itu tidak maha orang melihat. Allah kemudian maha mendengar, manusia mendengar. Nah, yang dimaksud di sana terlihat betisnya. Betis itu maksudnya kekuatan. Itu majas itu bang, itu kekuatan. Sehingga sama seperti kalau saya mengatakan seorang gumasa memiliki wajah, seekor kera juga memiliki wajah. Apakah kemudian gumasa dan kera itu wajahnya sama? Ya meskipun iya, tapi itu tidak mungkin kita mengatakan sama persis. Tolong kau jelaskan bagaimana Allah bisa Itu bekerja tafsirnya Bang Sumaya. Iya betul, karena pencipta Tolong langit kau dan bumi itu jelaskan. tidak Tolong serupa kau dengan jelaskan. makhluk. Tidak Bagaimana? serupa dengan makhluk. Allah Bagaimana? memiliki kemudian kekuatan, dikatakan tangan, untuk menggambarkan bahwa alat untuk memberi itu tangan, alat untuk berjalan itu betis, untuk mempertahankan kekuatan kemudian manusia itu adalah kakinya, betisnya. Jadi kalau Al-Quran menceritakan tentang hal Oh, seperti itu menggambarkan ya, menggambarkan tentang alam. Bukannya gambar itu bisa disamakan dengan serupa, segambar gitu. oh enggak. Mohon maaf Bang Suma, saya kurang mengerti penjelasannya. Iya, pencipta langit dan bumi itu intinya tidak serupa dengan makhluk. Kalau tidak serupa dengan makhluk, mau diserupakan kayak mana? Terkait dengan betis, betis bagi manusia, betis bagi pencipta itu tidak serupa dengan makhluknya. Tangan bagi pencipta tidak serupa dengan makhluknya. Penglihatan bagi gitu pencipta ya. tidak serupa dengan makhluknya. Kita hanya memahami betis itu adalah alat yang digunakan untuk menopang badan. Berarti kekuatan manusia itu ada pada betisnya ketika ingin berjalan. Bagaimana orang berjalan tanpa betis? Jadi Tuhan menggambarkan itu semua. Oke, mengerti Bang Suma Ya. tafsirnya. Nah, saya lihat ini judul Komal ini kafir musyrik neraka ya. Iya. Bagaimana Bang Suma menafsirkan seorang kafir dan musyrik itu bisa ke neraka, sementara di dalam Muslim itu kafir itu ada 3 jenis ya? Karena kan kata kafir itu merujuk pada kafir, nggak merujuk pada kafir yang ini, kafir yang itu di dalam judul ini ya. Berarti Iya, Kak. karena Intinya orang saya kafir. dalam Muslim itu kafir terbagi 3 ya. Anda belajar hadis itu sudah sampai mana ilmunya rupanya? Kok dari Enggak, tadi bawa saya enggak hadis belajar terus? gini, Bang Suma. Anda Saya paham enggak asbabul belajar wurud? hadis. Anda bisa bahasa Arab Bentar, sampai Bang ke Suma. Bentar, hadis-hadis Bang Suma. terus dari Saya tadi. enggak. Anda bisa baca kitab Karena dulu. hadis itu kan adalah pendukung daripada Quran itu sendiri. Iya, kan? Al-Quran dulu yang dikaji. Apakah terjemahannya yang salah? Al-Quran atau dulu. saya yang nggak tahu menerangkan Saudara. tentang kearabiannya gitu. Saudara, jadi kalau kita berbicara mengenai agama Islam, mau belajar tentang Islam, kalau kita lihat di data yang ada, bahasa Arab itu cakupannya dengan bahasa Indonesia bak langit dan bumi. Kosakatanya itu Berarti tidak. Oke, mengerti Bang Suma, mengerti. Berarti nggak bisa ya kita menerangkan Al-Quran itu pakai terjemahannya. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Orang mau apalagi mengkritisi Al-Quran pakai terjemahan, nggak bisa. Nah, Harus- kenapa MUI itu mengeluarkan penerjemahan atau apa ya? Mengeluarkan penerjemahan terjemahan itu bukan untuk sampai bisa Kristen. mengeluarkan tafsir. Terjemahan itu bukan untuk Kristen. Terjemahan itu untuk umat Islam. Nah, Umat kalau saya bilang gini, Bible itu terjemahannya bukan untuk Muslim. Oke, Kenapa sekarang Anda menafsirkan tentang Oke, Bible? sekarang begini, saya minta ilmu apa yang orang Kristen pakai untuk mengkaji Bible? Ilmu apa? Sebutkan. Satu aja. Gini Bang Suma, maksudnya ilmu dalam Iya, maksudnya ilmu gitu, yang ilmu dimiliki, apa? ilmu yang secara dimiliki. umum, Aduh, ilmu bicara yang secara sendiri dia. ilmiah atau Diturunkan ilmu aja tentang- kalau bicara sendiri gini. Dia nggak izinkan saya ngomong soalnya. Dia sok tahu. Diam Orang dulu, kafir Bang ini Dewo. sok tahu dia.
Kau Bukan diam so tahu, kan Bang bertanya. Suma kalau merasa Bang. tertantang pasti. Kalau Bukan, kapasitas otak itu nggak ada, Bukan, jangan sok Bang. saya nentang, jangan sok nentang gitu loh. Karena ini Ya udah kamu yang jelaskan. Kalau gitu kamu yang Udah, Bang. jelaskan. Naikkan dia suruh jelaskan Al-Quran. Naikkan dia kembali, suruh jelaskan Al-Quran, kita belajar sama dia. Mana dia? Naik kembali bang, kamu jelaskan Al-Quran hadits itu ke saya. Saya yang bertanya, karena seakan-akan anda lebih tahu dari Suma, saya. saya nggak nggak berbicara untuk menjelaskan Quran. Nah, terus Itu kenapa saya anda nggak hanya mau diam? bertanya, Kenapa anda nggak saya mau nggak diam? menemani. Kenapa? Nah, makanya kalau saya Kenapa balik tanya anda gini, nggak mau diam? kenapa Bang Suma Kenapa? menerangkan tentang Kenapa kitab nggak suci, mau diam? menafsirkan tentang kitab suci, sementara Bang Suma nggak mengimani itu? Apakah bisa saya samakan seperti itu? Makanya saya bertanya. Bukan Nyet, makanya, saya ini bertanya jangan sama kata Monyet. makanya, kita berbicara Nyet, saya intelektual bertanya tentang sama ilmu Monyet. pengetahuan. Monyet, saya bertanya samamu. Disiplin ilmu apa yang harus saya kuasai supaya saya bisa lu yang onta. Kamu yang monyet, kamu monyet, kamu monyet. Saya kan bertanya samamu, disiplin ilmu apa yang harus saya kuasai untuk saya bisa sepadan dengan ariteng yang manusia tanpa otak itu? Saya harus punya ilmu apa supaya bisa menyetarakan ilmu saya dengan Kristen pemakan babi ini? Hah? Saya harus pakai ilmu apa? Kalau Al-Quran, saudara harus menguasai ilmu logat, harus menguasai ilmu nahwu, harus menguasai ilmu saraf, harus menguasai ilmu istiqaq, harus menguasai ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu ba'di, ilmu kiraan, ilmu aqaid, ilmu fikhi, asbabul nuzul, nasik mansuk, ilmu fikhi, ilmu hadits, ilmu wahbi. Itu minimal ilmu yang Anda harus kuasai untuk memahami Al-Quran. Nah, sekarang saya bertanya, saya harus menguasai ilmu apa selain ilmu bohong-bohong dan tipu-tipu supaya saya bisa menjelaskan Bible? Selain ilmu tipu, selain ilmu bohong, selain ilmu menyesatkan, ilmu apa lagi yang harus saya kuasai untuk menjelaskan Oke, Bible? Bang Suma. Ilmu apa? Oke, Sebutkan. mengerti saya. Iya, anak monyet. Oke. Iya, anak monyet. Sebutkan. Bang Suma mengajarkan tentang ilmu-ilmu itu. Karena ilmu-ilmu itu dibuat Sok hanya tahu kan? mendukung Itu kan sok tahu kan? kebohongannya Sok tahu. Quran kan? Itu ilmu yang harus Ilmu itu dikuasai untuk untuk mendukung menguasai Al-Quran. Ilmu itu yang harus dikuasai untuk memahami Quran. Karena Al-Quran itu bukan bahasa manusia kayak Bible. Kalau Bible itu karangan manusia, Cak Ayu. Kalau Al-Quran bukan bahasa manusia, maka untuk kemudian memahami isi Quran harus berdasar terhadap ilmu yang mendasarinya. Saya bertanya, ilmu apa yang harus saya kuasai supaya saya bisa berdusta kayak pendeta dan pastor? Ilmu apa? Gitu loh. Tengok lagu masa ini. Yang dikuasai gue masa ini ilmu gila. Itu salah satunya. Nah, selain ilmu gila, ilmu apa lagi yang harus saya kuasai supaya saya bisa menerangkan Bible? Ilmu apa? Coba sebutkan. Ada nggak yang bisa sini? Yang pasti ilmunya lu apa Bang? Allah dan Muhammad tidak termasuk pejabat surga. Nah, itu tengoklah. Ini salah satu ilmu yang harus dikuasai. Nah, untuk menjelaskan kekristenan itu, Allah dan untuk Muhammad menjelaskan tidak kekristenan itu harus gila seperti gue masa ini. Gitu anak monyet. Ya, jadi kalau Anda tak ada ilmu tentang Islam, jangan sok tahu di hadapan saya, ya. Jangan sok tahu. Murid-murid saya aja nggak ada yang berani ngomong depan saya kalau saya sedang menjelaskan. Kalau mereka tanya tentang Quran, saya jelaskan tentang Islam. Pakai kaidah Islam. Jangan pula kau yang sok tahu. Oke, saya tanya lagi. Ilmu apa selain ilmu gila kayak gue masa ini yang harus dikuasai untuk bisa menjelaskan isi Biblemu itu, yang karangan manusia itu? Silakan. Udah Naik lagi anak monyet ini, anak monyet ini naik lagi. Udah Bang Suma, penjelasannya udah. Yang tidak berotak bisa minum. Anak monyet tadi belajar kau dulu 100 tahun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang Ya, Kristen Freddy. ini, yang Kristen ini jelaskan ke saya, ilmu apa yang harus saya Tolong kuasai? jelaskan bagaimana yang tidak berotak mencipta orang yang berotak. Ah, tuh coba tengoklah. Selain ilmu gila, ilmu apa lagi selain ilmu gila yang harus dikuasai oleh seorang penginjil atau pengbibel supaya jemaat-jemaat itu bisa kemudian paham Bible? Ilmu apa yang mereka harus kuasai? Silakan. Silakan Ilmu Bang apa? Redika. Eksegesis apa itu? Apa itu eksegesis? Ilmu tafsir ya, cocok lah berarti. Kalau eksegomai atau eksegesis yang harus dikuasai ya, berarti ilmu tafsir kan? Ya cocok lah itu berarti. Berarti kami bebas menafsir karena memang ilmunya harus tafsir doang kan gitu. Disiplin ilmunya apa?
Merasa Indonesia. Gak mau apa dia bang? Dia mau menjelaskan bang. Iya nggak bisa dia menjelaskan. Makanya aku bilang anak monyet, jangan banyak cerita anak monyet. Kapasitasmu nggak ada, ilmumu nggak ada. Anak monyet tidak layak menjelaskan di depan manusia. Aduh. Kenapa nih? Itulah mayat itu dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen yang tak berakal. Kan gitu dalil. Malah dia main framing, nggak bisa. Oh, itu bukan framing, itu dalil. Memang orang Kristen paling takut sama Bang Kalau Suma. Kristen jangan naik kalau ada Suma, nggak bisa dia. Iya, karena Kristen itu paling takut sama Bang Suma. Karena Kristen pasti kubal bali semua. Pasti kabur. Penyembah makhluk mantan mayat pasti kabur. Pak Robin, silakan Pak Robin, tadi mau ngomong apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikum. Silakan Bang Robin. Waalaikum. Masya Allah. Silakan Pak Robin. Ya begini, jadi tidak pernah manusia untuk semua manusia. Manusia itu untuk maha pencipta, untuk maha segala-galanya. Nah itulah, manusia semua adalah untuk maha pencipta. Tidak akan pernah manusia untuk manusia. Itu ya perlu kita ingat, ya buat kita semua. Makanya saya sangat pilu hati saya ini dalam kekristenan sekarang, manusia untuk manusia. Makanya mempertuhankan manusia. Ini yang banyak sekarang di kalangan saudara-saudara saya Kristen. Ya. Oke. Apakah Jadi, Yesus sekarang saya bukan pilu, manusia, Pak Robin? tapi nggak apa-apa lah. Itulah sebagai Kristen, saya belajar sebagai Kristen yang sejati. Ya. Apakah Pak Robin menolak Yang tidak Yesus itu pernah, manusia, Pak Robin? ya. Beliau Gimana? nggak menyembah Yesus. Ya silakan. Ya Pak Robin, apa tidak mengakui bahwa Yesus itu manusia? Ada si Kenzo di bawah, Bang Rizal. Si Kenzo Ya, naik. sebentar Pak, sebentar. Ya Pak Robin, apa tidak mengakui bahwasanya Pak Robin ini menyembah menyembah manusia? Yesus itu kan manusia. Ya, saya tidak menyembah manusia. Oh, berarti Yesus bukan manusia. Beliau nggak nyembah Yesus. Ya silakan, Ya, lanjut Yesus Bang itu Juma. manusia. Pak Robin ini nggak nyembah Yesus. Kalau masih cuma nggak usah sama yang lain saja. Cuma itu saudara perguruan saya itu. Jadi nggak usah. Iya, beliau ini nggak menyembah Yesus. Beliau menyembah Tuhannya Yesus. Dia udah paham, dia udah tahu dia itu, Pak. Kita kerjasama, ya. Iya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Bang Waalaikumsalam Dalbo. warahmatullahi wabarakatuh. Udah turun dia. Jayalah api, Bang Robin. Masya Katakan Allah. dulu, jayalah api. Siap, Bang Dablo. Selamat siang. Asyik. Mau joget atau mau baik-baik atau mau gimana? Saya mau bertanya, pernah nonton live Cakra Mendorong nggak orang Aceh? Itu apa hubungannya ke tentang diri? Ayo dialog aja, mau joget Ya Allah. atau mau itu pertanyaan itu nggak perlu dijawab. Ini bawa-bawa suku orang lain. Mau tak kasih udah rohani atau gimana? Saya nanya Kalau mau diskusi baik-baik aja. Bagus Udah pernah. bagus gimana? Nggak ada. Kita diskusikan Yang di sini. saya, apa yang salah? Kalau saya Ya, sendiri nggak salah. pernah saya bang. Kenapa emang? Kenapa dengan video yang anda maksud, yang anda sebutkan tadi? Saya bukan bilang video loh. Lalu Apa saya ucapkan rupanya tadi? diulang aja, jangan sensitif, diulang aja bang. Saya bukan sensitif. Saya mendudukkan pada apa yang saya ucapkan gitu loh. Iya apa yang? Nah, apa pernah nonton live-nya Cakra? Nggak pernah, saya nggak kenal juga siapa itu. Oh gitu. Kirain kalau pernah kan saya mau bertanya gimana tanggapannya tentang itu. Sebatas itu aja sih. Enggak, kami nggak kenal. Cakra ini siapa? Oh. Allahu alam lah bagi saya. Aman, Murtadin abal-abal lagi, bukan? Oh? Murtadin abal-abal lagi, bukan?
Dari mana Anda bisa mendefinisikan seperti itu? Ya kan ada yang ditangkap polisi gara-gara bikin komal kesaksian mualaf bikin-bikinan. Anda enggak tahu? Yang terbalik ada enggak? Di Indonesia, di Islam ada nggak yang abal-abal ngaku-ngaku mualaf? Ada. Siapa yang ngaku-ngaku mualaf? Enggak tahu saya. Nggak, makanya kalau dari pihak Anda itu ada yang punya komal Manubulu itu. Saya hanya butuh kejujuran aja. Yusuf Manubulu itu bikin komal tiap hari siang malam 24 jam ngajak sesama Kristen bersaksi pura-pura jadi mualaf. Akhirnya ditangkap sama polisi. Masa sih? Enggak tahu saya itu. Makanya. Yang terkenal kamu tidak tahu, sementara yang tidak terkenal kamu tahu, kan lucu. Masa tidak kenal? Itu kalau live berapa puluh K itu penonton Cakra. Saya juga baru tahu. Yang saya tahu Cakra itu adalah Cakrakan, penyanyi, itu yang saya tahu. Udah saya bilang tadi. Kalau yang Anda maksud itu kami tidak tahu. Ada dari Aceh namanya Pendi. Kalau Pendi tahu, itu sudah Itu sering. bareng sama dia juga. Nah, itu Masa kalau cuma Pendi kenal? Cakra, kalau Cakra saya tidak tahu. Saya jujur saya tidak pernah dengar. Ya udah, kalau itu. Kenapa rupanya? Kenapa rupanya? Jadi penyembah Yesus juga sekarang dia? Bukan itu yang saya tanya. Ya kan saya bertanya, kucluk. Kau kayak waria lagi haid kau. Ditanya, sensitif kali kau. Saya kan cuma bertanya samamu. Kau dari tadi kayak bencengs. Masa sih? Iya, saya cuma bertanya, langsung kamu nyinyir. Kenapa rupanya kau? Hah? Di mana saya nyinyir, Pak? Pantatmu lagi influenza. Kurangi makan babi sama anjing kalau pantatmu influenza. Karena itu makanan yang diharamkan itu. Jangan kau makan itu. Apakah cuma itu yang haram? Ya, bagi Bani Israel banyak. Kalau makanan yang didapatkan dari hasil yang haram, apakah itu ya halal juga lah? Halal. Lah, tadi saya ya udahlah. Sekarang di Kristen coba makanan yang haram apa? Nggak tahu saya. Enggak ada, orang aja bisa kau makan kok. Pak, masa sih? Loh iya. Dalilnya di kitabmu, makan orang pun bisa, di kitabmu ada dalilnya. Iya, baru tahu saya. Nah makanya belajar, sensitif kali kau memang. Orang saya nanya baik-baik kok sensitif gimana? Saya juga jawab baik-baik, kau aja yang nyinyir. Di mana saya nyinyirnya, Pak? Ya makanya. Apa Saya masalahmu mau dengan gigit, Cakra? Kenapa? Kamu pacaran sama dia? Enggak lah. Nah, terus apa masalahmu bawa dia ke sini? Soalnya Selingkuh dengan binikmu, dia selingkuh dengan binikmu, atau gimana? Nggak boleh orang ngomong. Ya kan saya bertanya, kucuk, kau sensitif kali kau. Kenapa kau kayak benches? Hah? Orang ketahuan. Pantatmu diare, cebok sana. Baperan lah Pak, jangan baperan. Iya, baperan kali orang bertanya. Apa diskusi aja ya Pak, jangan ngomongin orang ya. Diskusi apa ya? Apakah Anda tadi tidak ngomongin orang? Lah, kan kamu yang bertanya, makanya kami bertanya. Bagaimana? Enggak, saya bukan kayak Anda yang baru ngomong itu. Ke situ saya bicara. Itu karena saudara Bapak tadi nanya Pak ke saya, ya saya jawab, belum masa saya diem. Nanti dikira sombong saya. Diskusi aja Bang Rizal. Berani nggak sama guru kami? Enggak mau saya. Untuk apa saya mendiskusikan iman saya? Terus ngapain nih kau di atas kalau nggak mau diskusi? Cuman nanya, tadi kan saya bilang tujuan saya cuma menanya masalah yang Nggak udah, kan udah jawab. Kalau mau diskusi enggak, nih guru saya. tidak mau. guru Kan kami. sudah saya jawab tidak mau. Jadi kalau nggak mau ngapain di atas? Ya tunggu bentar lagi. Apa salah saya di sini mendengar? Kan saya nggak ngomong. Iya ngapain di atas kalau nggak mau diskusi? Ya mendengar, apa salah? Bob Argoy. Nah, dulu kan harus berhati-hati nih. Akunku baru-baru satu dimakan sama Oten barusan. Iya. Ini moderatornya kejam kali. Baru saya mau kasih ludah rohani. Cepat-cepat kali diturunkan. Saya telang kembali lah. Assalamualaikum Guru Dabang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Bang Farid. Masya Allah. Apa ten Guru Dah begini ya? Aneh-aneh nih semua ten ini Bang Suma nih Guru Dah. Aduh. Koma ndak bawa ilmu, malah wak congor dia. Lanjut Itulah. Guru Dah Bang Suma.
Masya Allah. Iya. Naikkan aja pasien bang. Iya, banyak ngomongnya di sini ya. Cari pasien, kita cari pasien. Oten yang mau joget, naiklah. Katanya yang jago-jago mancing Oten ini Pak Farid ini. Karena dia lama. Silakan. Jangan malu saya sama gurunda, mana gurunda lo, bandel banget. Jangan gitulah. Saya sambil ibadah sebentar sekali, silakan. Dinaikkan. Siap. Mana yang bawa dedak tadi ditabur, dedaknya ditabur. Tabur, dedak ditabur. Padahal Bo, mic-nya nggak bisa di depan ya padahal Bo. Apanya, Pak? Ya ini kalau mau on off gitu nggak ada di depannya ini, di tampilan depan. Enggak tahu juga kalau saya ini ada. Ada. Ada saya ini. Ada enggak? Kang Emil, ada enggak? Oke. Stefan, salon. Stefan, salon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dia ahli dalam pancing-pancing emosi. Ini ahlinya dia nih, Bang Stefan nih. Ini ahlinya dia nih, Bang. Pancing emosi. Emosi orang dipancing begitu. Ayatnya naik ten. Ayatnya naik. Sikatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih merasa Yesus itu Tuhan, yang masih percaya is Bible. Salam Makin percaya tiga pasti Tuhan. Satu Tuhan bang. Allah Akbar. Satu Tuhan bang. Ini kalau subnya, ini mana berani nih hotel naik kayak gini. Ada Guru Dazuma, ada Bang Bejo, ada Bang Rizal, Bang Steven, ada Bang Dalbu. Aduh, mencret. Sama host saya sama Datu berdua udah takut orangnya kan. Makasih kakakku. Tapi kita pancing dulu aja bang Datu. Nanti kalau udah naik kita turun gantian biar 3-4 orang Kristen di atas nggak apa-apa. Ada Bang Juma ini ya kan. Enggak, ya dokumen pemalsuan Alkitab ini sampai sekarang hotel-hotel nggak berani ini bahas ini. Pada Masalahnya Bunda Tuh, bahas aja lah. Biar petenya panas di bawah. Supaya dia mau naik. Iya, Markus sama si Matius itu gabrul-gabrul itu dulu silsilah. Si Matius bapaknya, masa satu orang anak, dua bapak? Akan gila ini nih. Satu orang anak, dua bapaknya. Yang si Anu bilang si Anu bapaknya, yang si Matius bilang si Pulan bapaknya. Ah, kan gila nama itu. Ah, itu aja lulus sampai muka lanjut yang lain. Agar saya ada guru saya di sini. Juga agak segang ngomong kalau gurunda ini Bang Datu, Bang Bejo. Bang Suma kagak mendengar dia. Lagi gak denger. Jauh dia. Saya kalau ada guru saya, kalau ada guru saya angkat tangan lah. Saya cuma ini aja. Ada guru saya angkat tangan. Gurunya Bang Suma, Dalbo. Ada hotel naik lah ke atas. Ini macan-macan semua nih, singa-singa semua nih. Lala berani naik hotel. Ini di sini singa tapi hatinya Hello Kitty tadi. Iya, Hello Kitty. Hello Kitty. Hotel Ini ada yang DM saya. Naik. Sedang DM saya tadi Pak, katanya ntar kalau ke situ dibisukan katanya. Enggak Ayo. Enggak akan. Naik lah, naik lah. Kita diskusi baik-baik lah. Kalau nggak berani lawan Bang Suma, kita aja nih anak-anak gurunya nih. Kalau nggak mau lawan Tabo TPA, HTPA. So, itu saksang. Aduh ini mic saya nggak muncul jadi susah. Saksang B2 tolong dinaikin di bawah saksang B2.
Mana berani hotel naik. Itu ada di bawah bang, saksang, ada hutapea-nya, saksang, B2, apa hutapea gitu namanya tadi. Ini. Saksang naik, ya naik tidak. Saksang selamat pagi, selamat siang, selamat pagi Ustaz. Saksang. Ya, hotel bang. Hotel ya Bang. Iya bang. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat siang. Oh, mau jadi berhala ya? Mau jadi berhala? Aduh, mau jadi berhala lagi nih. Saksan. Iya, Tarsan. Lari dia. Pak Saksang, jangan nge-report Pak Saksang, ayo ngobrol aja, nggak di mute kok, jangan nge-report Pak. Ayo Bapak, silakan naik. Jangan nge-report Pak. Tamat naik dulu. Nah, Bola tamat. ini dia DM Kalau lagi dilihat tuh, namanya. gua diturunin katanya. Pak Saksang jangan diem, jangan ini, jangan nge-report, langsung ngomong, langsung diskusi. Nge-DM terus. Silakan. Pak Saksang silakan. Jangan Ini diem, banjir langsung donat ngomong. ini. Enak ya. Terbang singa, kebang singa. Alhamdulillah. Bang Suman. Silakan Pak Saksang. Ah, Mana ini Pak Saksang? Yuk, Pak Saksang langsung ngomong. Langsung ngomong, jangan diem. Jangan atau gini nge-report. aja bang, gak usah diskusi. Kau nanya aja lah, kau nanya aja. Kalau nggak bang diskusi Jangan nanya aja. nge-report. Ya. Yuk naik. Bang Farid, suara saya Siap. noise nggak ini? No, wes sedikit, Bang Stephen. Agak noise sedikit ya. Masya Allah, luar biasa ya. Masya Allah. Hotel, naik hotel. Wow, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, jazakallah khair. Pak Saksang, jangan typing doang, jangan. Jair. Nanti kau yang Oten kagak nongol, tapi donat banjir. lucu Tuh, Pak Saksang di bawah ya, naik Pak Saksang. Naik, Pak Saksang naik. Jangan nge-report, langsung bicara aja, langsung ngobrol. Bertanya aja, bertanya. Kalau nggak bisa diskusi, Ini Komar. aja. Kenapa diam? Ngomong Pak, aduh jangan nge-report, ngomong langsung. Aduh Bapak ini. Silakan pertanyaannya. Al-Quran jiplak dari Alkitab. Kenapa tuh? Wow. Terusnya wow. Silakan Bapak Saksang membuktikan, silakan Silakan, membuktikan. buktikan. 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 Mau nggak? Buktikan. Dalil mana? Musa. Dalil mana? Mana dalil? Musa dari Alkitab. Jangan. Musa dari Alkitab. Jangan Adam dari ngomong doang, Tunjukkan. tunjukin. Jangan ngomong doang, tunjukin dalilmu. Tunjukkan di original text-nya. Itu. Di Kau on original cam sekarang, text-mu. kau on cam. Ya. Musa ada Tunjukkan nggak di di Al-Quran? original text-mu ada kata Musa. Weh, Musa ada nggak di Al-Quran? Jadi yang mana aja? di Bible Di masih Bible. ada Dari ini Alkitab. di Nggak perlu di tunjukkan Alkitab. di Alkitab itu ada kata Musa. Tunjukkan original text-nya. Ya, di Keluaran itu semua Musa. Itu bahasa Saksang. Indonesia. Pak Saksang, tolong ke pembuktian Ada nggak? aja, ke pembuktian. Pembuktian aja tuh, Ada Pembuktian aja, nggak? pembuktian aja. Ada nggak Musa di Al-Quran? Ya, Yang ada itu congormu, yang ada itu congormu. Coba izin coba Jiplak teman-teman. adalah Ya. jiplak. Musa itu di Alkitab. Musa kami akui untuk Bani Israel. Nah, tidak ada yang bertentangan ajaran-ajaran Itu Musa jiplak. dengan apa yang Ada Musa dia. Itu jiplak, udah. Ada Musa nggak? Jiplak di Alkitab. Adam Ini- dari Ini Alkitab. Musa nih. Daud Musa dari kayak gini. Alkitab. Enggak ada Musa kayak gini. Alkitab ada. Gue kan. Ini Gua tunjukin. cum laude. Tunjukin. Gue cum laude, men cum laude Eh, lagi. You know?
Al-Quran jiplak dari Alkitab. Linda, yang Musanya di mana di sini tunjukkan ayat-ayatnya. Ini bahasa Yunani, di mana misalnya? Ada nggak Musa di Alkitab? Di Al-Quran ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada, kenapa? Dari Alkitab itu Ya kalau Alkitab mana? Oke, izin dulu kan. Ini anggap ilmu. Jelas Jadi begini. Kalau dengarkan. Dengarkan gantian kita. Ada di dalam Al-Quran maupun di Bible ada. Tetapi tidak ada yang bertentangan. Nah, Musa ini di mana untuk Kristen? Itu namanya jiplak. Musa bukan Islam. Apakah Musa menyembah manusia? Musa itu Yahudi. Apakah Musa menyembah manusia? Zaman Musa Kristen belum ada, apa Islam? Jiplak. Jiplak Apakah namanya. Musa menyembah manusia? Al-Quran. Apakah Musa menyembah manusia? Itu. Nah, kalau di dalam Al-Quran Musa menyembah manusia, digagu, pasti gagu juga sama menyembah gua bilang. manusia, itu baru diplak. Itu harus Anda. Pasti gagu, gue bilang kan dari tadi. Ya kan? Sama gue pasti gagu. Gue udah bilang. Gitu Pak Sangsang, bukan gitu. Pasti Bapak gagu kan gue udah bilang tadi chat gue. Lawan gue pasti diskusinya gagu. nggak tertib, bukan. Iya, Bapak kan sih Baik-baiklah kamu. Musa Kamu jiplak. baik. Nonton rame-rame. Musa jiplak dari Alkitab. Yang lain izin dulu. Daud jiplak. Nah, dengarkan Pak. Dengarkan Pak. Jangan di mute. Gagu kan, gagu. Begitu. Enak kan? Ludah rohani. Iya. Misalnya nih Pak Dalbo, misalnya saya menuduh Pak Dalbo ganteng, terbukti nggak? Coba Pak Dalbo open cam. Tuduhan saya harus terbukti. Coba open cam Pak Dalbo. Harus terbukti tuduhan saya, gitu loh maksudnya. Maksudnya tuh saudara Sangsang harus terbukti, tuduhan itu harus terbukti, bukan nyerocos. Jangan fitnah. Silakan Pak Dalbo. Dia pikir Bible, perjanjian lama itu adalah Taurat, adalah Talmud. Tetapi Yahudi itu adalah Talmud. Bible itu perjanjian. Kalau kita baca Talmud, ya Taurat atau kitab para nabi dalam Yeremia 31 nomor 1 sampai 31 lagi, itu adalah perjanjian baru. Yang dimaksud di situ adalah Taurat. Nah, Bible Pak Matius, Pak Lukas, Pak Paulus ini perjanjian apa, Cik Ayu? Nah, ajaran-ajaran para nabi tidak ada yang bertentangan. Kadang-kala kemarin saya ditanya juga, ini sekarang yang mereka premin itu Al-Quran menjiplak Bible. Ya, kalau ada kesamaan, ya tunjukkan kesamaannya pada para utusan ini. Allah ya menghamili kedua putrinya. Cari di Al-Quran, apakah demikian? Nah, itu pertama. Dan kedua, Salomo dituduh menyembah berhala. Di dalam Al-Quran apakah ada menyembah? Salomo, Nabi Sulaiman menyembah berhala? Enggak ada. Daud menikahi, mengambil istri anaknya. Apakah ada di dalam Al-Quran? Kagak ada, tante. Itu harus kalian buktikan. Nah, di Bible ini semua nabi itu sangat dihinakan, sangat direndahkan. Yang mereka bangga-banggakan itu adalah kanda Paulus. Di luar daripada Paulus itu termasuk Yesus dihinakan. Yesus mati terkutuk. Ya, jangankan manusianya sampai penulisnya, malaikat aja dengan Tuhan-Tuhan yang tercatat di dalam Bible itu semua berbohong. Bukti pertama, malaikat ini menyampaikan kepada Maria, hai Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan beri dia nama Yesus. Itu malaikatnya itu. Dan ketika malaikat ini bertemu dengan gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud, Tuhan yang lahir. Nah, ketika dalam Matius 1 21 dan seterusnya, apa penyampaian malaikat di situ?
Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan berilah dia nama Immanuel. Immanuel, saudara, yang mana penyampaian yang jelas ini yang disampaikan oleh malaikat? Yang mana? Itu kebohongan malaikat dan kebohongan Tuhanmu. Catat ya, Kristen dongo, catat ya. Nah, ketika Yesus meminta, aku akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan seorang penolong. Seorang penolong. Nah, tiba-tiba Bapak ini apa yang Anda kirim? Roh. Ibarat saya COD. Saya beli kipas angin. Toke. Saya beli kipas angin nih. Pesan kipas angin. Yang datang anginnya. Inilah catatan tenggiri. Pahami dulu. Bibelmu ini adalah buku-buku karang-karangan, mengambil dijadikan perjanjian lama kitab Yahudi, padahal kitab Yahudi adalah perjanjian baru menurut kitab Yahudi, tetapi dijadikan dasar perjanjian lama. Tidak ada validasi orang-orang Yahudi mengimani kitab-kitab yang ada Matius, Pak Lukas, apalagi Pak Paulus. Tidak ada, saudara. Oten, Bogor, tunggu kali Kristen ini. Lanjut. Apa itu yang ditampilkan Emil? Lanjut. Itu Bibel karangan Matius, Bibel karangan Lukas, Bibel karangan. Jadi Bibel itu dikarang-karang. Yang karang siapa? Nih. Ini karangan mana? Karangan semua. Karangan semua. Karangan semua nih, karangan nih. Karangan Matius, karangan Lukas, karangan Markus, karangan Yohanes. Terus dirubah lagi, karangannya dihilangkan. Injil Lukas, Injil Matius. Waduh. Ini gara-gara tua jadi Tuhan. Nah, akhirnya apa? Manusia dituhankan. Gila, lanjut. Itu dirubah jadi Injil Lukas, Markus juga berubah tulisannya menurut Lukas, menurut Yohanes, menurut Markus. Bukan itu Injilnya, bukan. Karangan. Kalau dikatakan iya karangan Bang Bejo. Karangan. Kalau dikatakan Injil karangan menurut Lukas. Firman Tuhan, tapi isinya kok cerita tentang kewahyuannya. Wahyunya mana? Segala firman yang telah sampaikan yang telah aku berikan padaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana itu dia? Firman itu mana? Itu catatannya. Apa aja firman itu? Oh, nggak ada. Berarti Bang Datu ini ajaran Kristen tidak berasal dari ajaran Yesus ya, Bang Datu ya? Itu ya kesimpulannya ya? Enggak ya? Ajaran Kristen itu tidak berasal dari ajaran Yesus, sebab Kristen adalah istilah Yunani yang berasal dari kata Bukan. Bukan kan? Bukan Bang Datu ya? Nah, iya iyalah. Disitulah intinya sebenarnya. Itulah hasil karya tulis. Itu dia. Bukan. Karena Yesus sendiri berasal dari Israel yang tentunya berbahasa Ibrani kan? Ya enggak? Badan tuh. Jadi bagaimana mungkin Yesus itu mengajarkan kekristenan yang berbahasa bukan bahasanya, itu bahasa Ibrani. Kan gitu. Nah, itu dia. Ini paham itu. Ada otak tidak? Otak dia, eleksi otak dia. Ayo eleksi Islam apa Kristen? Mayo eleksi Islam apa Kristen nih? Waduh, ngerepot ini. Kalau dilihat bau-baunya, ini Yoten. Baunya amis. Amis baunya. Agak sangit-sangit. Saya ada teman ada orang makan babi, teman. Sudah berapa lama kakak cebok Pak Man? Lari dia. Saya ada teman itu dia makan babi, sering makan babi. Nah, teman sama saya ketika berpeluh, na'udzubillah berpeluhnya keringatnya. Sangitnya minta ampun. Enggak berani Oten naik nih, ada enggak Oten berani naik nih? Ayo naik. Ada enggak berani nih, naik. Yuk. Naiklah tuh Oten. Jangan ngerepot ya, jangan ngerepot ya. Awas lo ngerepot ya. Lanjut Bang Datu.
Iya. Bang Dato. Iya. Jadi kalau Oten, kalau mau diskusi dengan kami, dengan guru-guru kami di atas naik, kami di sini tidak pernah tidak membawakan data. Jadi kalau kalian mau kita diskusi santai, yuk santai. Ya, kalau ada yang ini karangan siapa ini? Ini karangan si Matius, karangan Markus, karangan Lukas, ini siapa nih? Masa kitab suci berdasarkan hasil jurnalistik? Bahwa kitab suci itulah firman Tuhan, lah masa hasil jurnalistik? Aduh. Betul Gurunda. Izin masuk boleh Bang Dato? Siap. Mohon izin. Terima kasih Gurunda semua. Mungkin saya di sini akan mengambil narasi sedikit saja terkait dengan keempat Bible ya, bukan Injil, karena kalau Injil itu apa? Kristen itu gak punya Injil kalau menurut saya. Dari keempat Bible Mamaloyo, yaitu Markus, Lukas, Yohanes ya. Disingkatnya Mamaloyo biar simpel. Jadi jika Yesus adalah Tuhan bagi Kristen, mengapa ia tidak pernah menurunkan satu pun kitab kepada umat Kristen sebagai pedoman hidup? Jadi tak satu pun keempat Injil Kristen seperti Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes ditulis oleh murid Yesus. Justru keempatnya ditulis oleh orang-orang yang tidak dikenal. Ini terbukti dari perbedaan narasi dan adanya kontradiksi di antara keempatnya, yang menunjukkan bahwa Injil-Injil tersebut ditulis atas inisiatif masing-masing penulisnya. Jadi bukan wahyu dan bukan pula atas perintah dari Yesus. Kurun waktu penulisan Injil Kristen antara tahun 65 hingga 115 Masehi, yakni sekitar 45 tahun setelah dugaan penyaliban Yesus, itu untuk kompilasi awal Injil. Atau sekitar 70 tahun setelah dugaan penyaliban Yesus untuk kompilasinya akhir Injil. Jadi sebuah rentang waktu yang sangat lama dan tidak mungkin ditulis oleh murid Yesus. Jika diasumsikan bahwa murid-murid Yesus sama dengan Yesus dan bahwa Yesus disalib pada usia 33 tahun, maka murid Yesus untuk pertama kalinya menulis Injil pada usia 78 tahun. Nah, dan rampung ketika usia mereka mencapai 103 tahun. 100 tahun. Ya, jadi mustahil. Jika memang diperintahkan oleh Yesus, mengapa harus menunggu waktu selama itu untuk menulis Injil? Contoh, kita ambil pengarang kitab Lukas, menempatkan pembaptis Yesus ke tahun 15 pemerintahan Kaisar Roma Tiberius pada saat Pilatus menjadi pejabat gubernur Yudea ya. Seperti tertulis di Lukas 3 nomor 1, dalam hal ini dinyatakan bahwa Pontius Pilatus menjadi pejabat gubernur Yudea dari tahun 26 hingga 36 Masehi, dan bahwa Kaisar Tiberius menggantikan Kaisar Agustus pada tahun 14 Masehi dengan sumber Josephus F 1998, Asimov 1 1969, Bradway 1971, Duncan GB 1971, Leon Dufour X 1983. Oleh karenanya, jika kita menerima kronologi yang dibuat oleh pengarang kitab Lukas, berarti Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis pada tahun 29 Masehi, yakni ketika Yesus berumur kira-kira 33 tahun, dan pembaptisan tersebut menjadi titik tolak Yesus untuk memulai pekerjaannya sebagai seorang nabi, seperti tertulis di Lukas 3 nomor 23 ya teman-teman, bahwa konon Yesus disalib pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, seperti tertulis di Markus 15 nomor 5, Matius 27 nomor 26, Lukas 23 nomor 25, Yohanes 19 nomor 16, yang berarti waktunya tidak lebih dari tahun 36 Masehi. Dan dengan mengasumsikan bahwa peristiwa penyaliban terjadi pada pertengahan masa pemerintahan Pontius Pilatus, maka Yesus disalib pada usia 33 tahun dengan mengemban misi kenabiannya hanya kira-kira 3 tahun. Ya mungkin mohon maaf ya, presiden di Indonesia aja 5 tahun. Nah ini Yesus mengemban Kalah sama presiden. Betul.